Sebuah pengakuan menarik disampaikan Jamal Musiala. Bintang Bayern Munchen itu mengaku mendapatkan ajakan dari Joshua Zirkzee untuk bergabung dengan Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Zirkzee dan Musiala merupakan teman baik. Kedua pemain sempat bermain bersama di Bayern Munchen. Di musim panas ini, Zirkzee membuka lembaran baru dalam karirnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Bologna untuk bergabung dengan Manchester United. Musiala mengaku bahwa Zirkzee tidak mau pindah sendirian ke MU. Sang striker dikabarkan mengajak sang gelandang agar ikut dengannya ke Old Trafford. Kepada Welt am Sonntag, Musiala mengaku bahwa ia masih sering berkomunikasi dengan Zirkzee. Ia mendapatkan ajakan dari pemain Belanda itu untuk pindah ke MU. Ketika Anda memiliki seorang teman yang juga seorang pesepak bola, Anda selalu bercanda dan bermimpi untuk bisa bermain di tim yang sama suatu hari nanti, buka Musiala. Dia sering bercanda mengajak saya untuk pindah, tetapi saya juga bilang kepadanya bahwa dia harus kembali ke Bayern. Namun ini hanya bercanda dan Anda tidak perlu menanggapinya dengan serius. Musiala sendiri menegaskan bahwa ia saat ini masih berkomitmen penuh bermain untuk Bayern Munchen. Namun ia tidak menutup kemungkinan untuk berani dengan Zirkzee di MU. Saya sangat bahagia di FC Bayern dan saya sepenuhnya fokus dengan target yang ingin dicapai pihak klub dan juga tim nasional, sambung Musiala. Saya tidak berpikir terlalu banyak mengenai di mana saya akan bermain di 5 tahun yang akan datang. Seperti yang kita tahu, segalanya bisa berubah dengan cepat di dunia sepak bola, pungkasnya. Manchester United memang sempat dirumorkan tertarik untuk merekrut Musiala. Namun sang gelandang sulit didatangkan ke Old Trafford. Ini disebabkan ia diketahui memiliki klausul rilis mencapai angka 120 juta euro. Mantan striker Liverpool, Stan Collymore, menyarankan Manchester United untuk mengganti manajer tim mereka, dari Erik ten Hag menjadi Carlo Ancelotti. Erik ten Hag saat ini menghadapi kesulitan setelah awal yang kurang memuaskan di Premier League musim ini dan sudah mendapatkan banyak kritik, termasuk dari legenda klub itu sendiri, Paul Scholes. MU telah memberikan dukungan finansial yang substansial kepada Erik ten Hag selama bursa transfer musim panas. Namun, pelatih asal Belanda itu belum mampu memaksimalkan potensi para pemainnya. The Red Devils hanya meraih 1 kemenangan dari 3 pertandingan liga dan juga mengalami kekalahan di kandang melawan Liverpool. Tekanan terhadap Erik ten Hag makin besar, dan belum ada kepastian apakah manajemen MU akan tetap sabar dengannya dalam beberapa bulan mendatang. Meski mendapatkan dukungan yang signifikan di bursa transfer, Erik ten Hag belum mampu menunjukkan performa yang diharapkan di lapangan. Collymore merasa MU seharusnya mempertimbangkan untuk mengganti Erik ten Hag dengan Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia dan memiliki pengalaman di Premier League, bersama Chelsea dan Everton. Collymore mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap kinerja Erik ten Hag. Saya tidak peduli apa kata orang. Dia benar-benar berada di luar kedalaman kemampuannya. Dengan pengecualian Pep Guardiola dan Jurgen Klopp, daya tarik MU seharusnya masih cukup besar untuk membuat pelatih manapun di dunia memikirkan untuk mengambil pekerjaan ini, ujar Collymore. INEOS seharusnya mencoba mendapatkan Carlo Ancelotti. Ya, Don Carlo sangat identik dengan Real Madrid, tetapi mengapa tidak mengatakan kepadanya, kamu telah memenangkan segalanya di Madrid, maukah kamu datang ke sini dan membuat kami hebat lagi? Terlepas dari apa yang dia katakan, Ancelotti adalah pelatih berkualitas yang seharusnya dicari oleh MU, bukan Erik ten Hag yang rata-rata, lanjutnya. Carlo Ancelotti adalah pelatih yang terbukti sukses, dan tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki kualitas dan pengalaman untuk menangani MU. Pelatih asal Italia ini tahu apa yang diperlukan untuk mengelola klub besar dan sukses memenangkan banyak trofi utama sepanjang kariernya. Baru-baru ini, Carlo Ancelotti memimpin Real Madrid meraih beberapa gelar Liga Champions dan memenangkan Liga. Akan menarik melihat MU memutuskan untuk mencoba merekrut Ancelotti pada masa depan. Ada kabar buruk datang bagi Casemiro. Calon pesaingnya, Manuel Ugarte menunjukkan tanda-tanda yang apik bersama timnas Uruguay. Casemiro nampaknya bakal was-was, karena Ugarte menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sanggup menggeser Casemiro dari posisi starter. Pada jeda internasional kali ini, Ugarte kembali dipanggil ke timnas Uruguay. Ia turun dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Paraguay. Di laga ini, Ugarte tampil istimewa. Meski ia belum sekalipun bermain di pramusim dan musim 2024-2025, ia menunjukkan performa yang apik. Ia mampu memenangkan bola dengan baik dan melindungi lini pertahanan Uruguay dari serangan-serangan Paraguay.
Ia juga kerap melepaskan tackle akurat sehingga selama bermain 79 menit ia menjadi salah satu pemain terbaik Uruguay. Apiknya performa Ugarte ini berpotensi membuat Casemiro terdepak lebih cepat dari lini tengah MU. Dalam konferensi persnya seusai laga melawan Liverpool, Erik ten Hag menyebut bahwa Ugarte berpotensi masih lama jadi starter di MU. Karena ia menilai sang gelandang belum fit karena minim jam bermain. Namun dengan performa apiknya bersama timnas Uruguay, ada kemungkinan Ten Hag mempercepat rencananya untuk mengintegrasikan Ugarte di lini tengah MU. Klub Premier League, Manchester United kembali mengarahkan radar mereka ke Crystal Palace. Kali ini mereka berencana untuk merekrut Eberechi Eze dari The Eagles. The Daily Mail melaporkan bahwa MU berencana untuk berbisnis lagi dengan Palace di tahun depan. Kali ini, mereka mengincar jasa Eberechi Eze. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut Eze di tahun 2025 nanti. Ini disebabkan Eze merupakan pemain yang versatile. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang dan juga bisa bermain di sayap kiri. Sang winger diyakini bisa memberikan dimensi baru untuk lini serang Manchester United. Jadi pihak Setan Merah akan mencoba untuk merekrutnya di tahun depan. Menurut laporan yang sama, MU bakal menemukan kesulitan untuk memboyong Eze di tahun 2025 nanti. Pihak Palace sangat menyukai pemain 26 tahun tersebut. Mereka enggan berpisah dengan Eze di tahun depan. Posisi Palace juga cukup kuat untuk mempertahankan pemain timnas Inggris tersebut. Pasalnya Eze masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga tahun 2027 mendatang, jadi mereka tidak perlu buru-buru melepasnya. Eze juga dilaporkan memiliki klausul rilis yang cukup mahal di Palace. Jika MU serius ingin membajaknya, Setan Merah harus menyiapkan dana sekitar 70 juta pounds untuk diserahkan ke manajemen Palace. Legenda Manchester United, Roy Keane membuat pernyataan menarik baru-baru ini. Ia menilai Casemiro masih layak untuk memperkuat Manchester United. Roy Keane yang terkenal suka mengkritik pemain MU dengan pedas justru membela Casemiro. Saya pribadi belum mau mencoretnya dari tim ini, buka Keane kepada Sky Sports. Menurut hemat Keane, salah satu penyebab Casemiro tidak bermain dengan maksimal karena ia bermain di posisi yang salah. Ia menyebut bahwa sang gelandang harus dimainkan agak ke depan agar potensinya bisa keluar. Saya rasa jika ia kembali ke tim, maka dia seharusnya dimainkan agak ke depan. Belakangan ini ia dikritik karena ia tidak bisa mengover lini tengah United, sambung Keane. Namun jika Anda lihat, ketika ia maju ke depan, ia memiliki mata yang jeli untuk membuat umpan dan juga mengeksekusi bola-bola mati. Berapa kali Anda lihat ia mampu memberikan ancaman melalui bola-bola mati? Lebih lanjut, Keane menggarisbawahi bahwa Casemiro bukan solusi jangka panjang untuk Manchester United. Namun ia yakin sang gelandang masih berguna untuk Setan Merah dan ia menilai selama sang gelandang ada, lebih baik ia dimaksimalkan. Apakah Casemiro bisa membuat Man United bersaing dengan Manchester City? Tentu saja tidak, namun dia saat ini ada di klub dan ia bisa berkontribusi, pungkasnya. Fans MU sendiri harus bersabar dengan Casemiro, karena sang gelandang masih akan jadi pilihan utama Erik ten Hag dalam beberapa pekan ke depan. Ini disebabkan Manuel Ugarte dinilai Erik ten Hag butuh beberapa pekan untuk bisa mencapai performa terbaiknya sebelum pemain asal Uruguay itu bisa menjadi pengganti Casemiro. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mulai mempersiapkan aktivitas transfer mereka di tahun 2025. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk membajak Lewis Dunk dari Brighton. Vicajes melaporkan bahwa MU saat ini mengarahkan radar mereka ke Brighton. Setan Merah dilaporkan ingin merekrut Lewis Dunk dari The Eagles. Menurut laporan tersebut, Manchester United berencana merekrut Dunk untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Di tahun 2025 nanti, MU berpotensi kehilangan sejumlah bek mereka. Nama-nama seperti Victor Lindelof, Harry Maguire dan Jonny Evans diyakini bakal pergi dari Old Trafford. Itulah mengapa MU mulai menyicil pengganti bek-bek tersebut. Nama Dunk dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Menurut laporan itu, manajemen MU berminat pada Dunk karena rekam jejaknya yang apik. Bek 32 tahun itu tampil konsisten dalam menjaga pertahanan Brighton dalam 10 tahun terakhir. Ia juga berbahaya dalam skema bola-bola mati. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, MU jadi berminat untuk memboyong sang pemain dari Brighton. Kans Manchester United untuk merekrut Dunk cukup terbuka, karena kontrak sang bek di Brighton habis di tahun 2026. Ia diyakini bisa ditebus di kisaran 15-20 juta pounds di tahun depan.